pelapor melaporkan Ruben Onsu di bulan Agustus tahun 2025. Berarti kan dari bulan Januari tersebut itu ketika uang investasi tersebut masuk, setidaknya pastilah ada mengalir untuk si Nyonya S, ya kan, dengan dalih. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi yang membuat Ruben Onsu menjadi tersangka kini memasuki babak baru. Ruben mulai menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengembalikan sebagian dana kepada pihak pelapor. Melalui kuasa hukumnya, Mahci Ahmad, Ruben disebut telah membayar 100 juta rupiah sebagai cicilan awal dari kewajiban penggantian kerugian. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencari jalan damai di tengah proses hukum yang masih berlangsung. Komunikasi juga terus dilakukan melalui masing-masing kuasa hukum untuk menemukan titik temu penyelesaian perkara tersebut. Ruben tidak berhenti pada pembayaran 100 juta dan disebut akan melanjutkan penggantian kerugian secara bertahap. Pihaknya juga membuka komunikasi dengan pelapor melalui kuasa hukum masing-masing untuk mengupayakan mediasi serta perdamaian. Dalam perkara ini, kerugian yang dilaporkan disebut sekitar 3,5 miliar rupiah dan nilainya dapat mencapai 4,4 miliar rupiah jika ditambah bunga. Meski upaya damai terus dilakukan, proses hukum tetap berjalan. Ruben juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 28 Agustus 2026 terkait dugaan penipuan dan penggelapan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ditetapkan menjadi tersangka oleh PMJ dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Kita tunggu saja hasilnya, nyata atau tidak, ya kan? Karena saya pribadi juga tidak tahu, ya, benar atau tidaknya. Pasti ini pendukung-pendukungnya si Jendes sama CEO, ya, lagi gembira, ya, karena beritanya si mantan suami itu menjadi tersangka. Pasti lagi hura-huri ini, ya, buat bahan lagi. Tapi ketika itu tidak terbukti, itu bakal menjadi tuntutan yang sangat fatal, ya kan? Karena dengan kenaikan status menjadi tersangka, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang harus dipertanyakan. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya guys. Tadi saya melihat ada VT yang lewat di akun TikTok saya ya, yaitu Ko Ruben, ada Ko Igun, ada Ayu Ting Ting, Bang Wendy. Sepertinya mereka ada di Brownies ya. Dan di situ Ko Ruben berbicara mengenai kasus yang menimpanya ya, yang dia dituduhkan sudah menjadi tersangka untuk kasus penipuan dan penggelapan ya. Dan masalah ini ya makin digoreng-goreng oleh fanbase sebelah ya. Padahal siapa yang nggak tahu ya, Ko Ruben itu pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Dan terbukti kan, ya kan? Dia dapat menyelesaikan masalahnya ya. Dia sudah bertemu dengan orang yang melaporkannya dan sudah ada pembicaraan untuk lebih lanjut ya kan, yang akan pasti diselesaikan oleh Ko Ruben. Tetapi yang bikin masalah ini menjadi rame, melebar kemana-mana, ya karena itu tadi fanbase-nya ini yang menggoreng terus masalah ini, yang membuat semakin hancur nama Ko Ruben ya. Di mana-mana oleh fanbase-nya dibilang penipu lah, penggelapan lah, dan macam-macam sebagainya ya. Sungguh kasihan kita melihatnya. Tapi tenang ya Ko Ruben ya. Di sini ada kami orang-orang dari Dewan Pembela Ruben yang tetap akan terus mendukung Ko Ruben ya, yang tetap akan menyayangi Ko Ruben. Apapun masalah yang menimpa Ko Ruben itu tidak merubah kasih sayang kami kepada Ko Ruben ya. Dan para netizen Indonesia yang semua mendukung Ko Ruben ya, jangan khawatir, dan terutama ada Tuhan yang akan menyertai Ko Ruben ya. Tetap semangat ya Ko Ruben ya, dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap terus bertekun di dalam sholatnya Ko Ruben ya. Kami semua tetap ada di belakang Ko Ruben untuk mendukung Ko Ruben sampai masalah hak asuh anak selesai
yang dibantu oleh pengacara Bang Binola, dan juga dari kasus yang satunya ini dibantu dengan dari timnya John LBH ya, biar semua kasus ini dapat berjalan dengan baik dan Tuhan menyertai Ko Ruben. Gimana coba bebannya Ruben Onsu menanggung semua ini? Satu masalah belum selesai, sekarang gong ada masalah baru. Tapi semakin kesini gue berpikir kasihan Ruben Onsu gitu, ngerti nggak? Dan setahu gue ya, berdasarkan Komal kemarin nih gue sempat naik ya, ada yang menjelaskan kalau misalkan Ruben Onsu itu digugat cerai oleh Sarwenda pada saat Ruben Onsu terpuruk. Menurut gue pribadi ini, kalau memang dulunya atas dasar cinta, Sarwenda benar-benar cinta dengan Ruben Onsu, seharusnya tetap mendampingi Ruben Onsu itu dalam susah dan senang. Bahkan setelah cerainya pun, setelah pisahnya pun, ternyata Sarwenda yang gue lihat dari beberapa video itu malah ada yang bilang cong, ada yang bilang apa. Itu tuh tadinya gue sempat berpikir apa karena ini tuh ada bisikan dari orang sekitar Sarwendanya sampai menyebabkan seperti itu atau apa. Tapi kalau gue lihat lagi dengan spontanitas dia dalam live mengatakan hal-hal seperti itu sampai nggak butuh 200 juta lah apalah kayak gitu, ini menurut gue pribadi sih kayak seolah itu yang udah perilakunya Sarwenda gitu, ngerti nggak? Apalagi ngelihat tadi ada 2 kesempatan di mana dia minta datang untuk podcastnya Densu, dan saat mediasi kemarin malah tantrum dalam podcastnya juga waktu itu tujuannya untuk menarik simpati, tapi ternyata menurut gue pribadi ada beberapa kebohongan dalamnya, kayaknya agak gimana gitu ya guys. Dan sisi lain lagi juga, kalaupun dia sekarang ada masalah jadi tersangka seperti itu, Ruben itu keren loh, dia mengakui kesalahannya ya. Dan gue harap sih teman-temannya sekitarnya seperti Ivan Gunawan, Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting atau siapapun juga turut bersatu membantu Ruben Onsu ini supaya lepas dari tersangkanya ini gitu, ngerti nggak? Apapun dengan cara apapun juga pasti punya hati nurani kan. Kita kebayangkan seolah-olah Ruben Onsu itu sedang jatuh ketimpa tangga pula, itu juga yang dirasain Ruben Onsu, dan hal yang apa yang dirasakan Ruben Onsu itu juga seolah-olah pernah terjadi sama gue pribadi. Jadi gue ngerasain sakitnya itu seperti apa gitu, ngerti nggak sih? Jadi benar-benar kita harus istilahnya tidak bisa memandang Ruben Onsu dalam segala apapun juga. Memang Ruben Onsu salah dalam hal menjadi tersangka ini, tapi kesalahannya itu kenapa melalaikan investasinya juga kita harus selidiki dulu nih. Jangan sampai istilahnya kita yang tidak tahu apa-apa disangkanya Ruben Onsu benar-benar menjadi seorang tersangka, terdakwa, itu enggak seperti itu lagi kan. Menjadi seorang tersangka memang ada indikasi dinyatakan bersalah, tapi kan kita belum sampai sidang, belum sampai vonis, belum tentu Ruben Onsu juga menjadi seorang yang bersalah lah intinya kesana. Kasihan loh guys. Menurut kalian sendiri gimana nih guys? Kalau menurut gue pribadi, Ruben Onsu tetap harus dapat support dari kita, walaupun kita tidak bisa membantu dia, tapi seenggaknya kita bisa bantu mendoakannya. Oke guys? Warga terkait kasus Bebang RO yang telah ditetapkan menjadi tersangka, itu mah biarkanlah ya, kita doakan aja biar segera cepat terselesaikan secara baik dan damai, ya kan? Segera dipertanggungjawabkan apa yang harus ditanggungjawabkan oleh Bebang RO begitu. Ya, kita doain yang baik-baik aja buat Ruben Onsu. Pokoknya mah Empok tetap ada di barisan Ruben Onsu ya. Di sini yang mau Empok berikan kenapa kok masih tetap ada di barisan RO, gua mah satu. Dia ini seorang ayah atau mantan laki yang memang benar-benar tanggung jawab. Ketika di luaran sana banyak sekali mantan-mantan laki atau seorang ayah yang lupa akan tanggung jawabnya, yang lupa akan menafkahi anak-anaknya ketika sudah bercerai. Tapi kalau untuk Ruben Onsu ini, gua amat sangat salut kepada seorang Ruben Onsu, di mana yang masih dia mau menafkahi full terkait anak-anaknya, bahkan nyampe berjuang sejauh ini untuk mendapatkan gugatan hak asuh anak. Berarti dia ini seorang laki-laki atau seorang ayah yang memang benar-benar bertanggung jawab. Kalau untuk kasus masalah penipuannya, penggelapannya, di sini juga kita bisa lah ya mencerna secara logika aja. Dia bisa berbuat seperti itu, bisa jadi itu duit digunakan untuk apa? Untuk memenuhi nafkah-nafkah anak-anak dan juga mantan istrinya begitu. Walaupun secara tidak langsung mantan istrinya kagak minta nafkah kepada dia, tapi secara tidak langsung lu lihat aja di rincian-rincian yang telah diberikan kepada Ruben Onsu yang telah beredar terkait 200 juta. Apakah itu bukan rincian nafkah untuk semua orang yang ada di rumah tersebut, termasuk anaknya dan termasuk istrinya? Begitu ya berpikirnya secara logika. Jadi seorang Ruben Onsu ini termasuk ayah yang benar-benar luar biasa, yang istilah kata mah apapun dia lakukan, yang penting anak-anaknya bahagia, yang penting mantan bininya bahagia dulu begitu ya kan. Walaupun sekarang udah jadi mantan juga ya, mau kagak mau jangan pada menutup mata, pasti setidaknya sedikit banyaknya itu si nyonya juga memakan hasil dari uang tersebut. Walaupun istilahnya ya ini tuh investasinya di perusahaannya RO, produknya RO, bukan produknya si nyonya, paham? Tapi itu kan istilah kata mah investasi masuk di awal tahun 2025, di bulan-bulan Januari. Pelapor melaporkan
Ruben Onsu di bulan Agustus tahun 2025. Berarti kan dari bulan Januari tersebut itu ketika uang investasi tersebut masuk, setidaknya pastilah ada mengalir untuk si Nyonya S, ya kan, dengan dalih kebutuhan anak-anak. Udah gitu aja ya kalau dari gua mah terkait kasusnya didoain biar cepat selesai, biar cepat baik-baik aja. Semangat buat RO, selebih itu empok salut kepada dia karena dia seorang laki-laki dan seorang ayah yang memang benar-benar bertanggung jawab. Apapun dia lakukan, walaupun nama dia yang harus terjatuh, walaupun harus diri dia sendiri yang berkasus dengan hukum, demi apa? Demi membahagiakan orang-orang terdekatnya. Udah bye. Pengacara Ruben Onsu yang menangani kasus penipuan pengendapan investasi yang dari 3 sekian M berubah menjadi 4 sekian M karena ada bunga, dan disitu juga dijelaskan bahwa Ruben Onsu ini tidak didampingi seorang kuasa hukum yang benar-benar ketika menandatangani sebuah perjanjian, begitu ya. Aku merasa begini, Ruben Onsu berusaha bagaimana agar ini diselesaikan dengan perdamaian. Kalian bisa berpikir nggak, kenapa Ruben Onsu begitu getolnya minta ini selesai dengan perdamaian? Kalau aku yakin Ruben Onsu masih memikirkan seseorang yang ada di belakangnya, di mana juga pasti akan terseret dengan kasus ini. Kalian paham nggak? Kalian berpikirnya itu jangan terlalu mencleng ke sana ke sini, yang utang ini dan itu, tidak. Tetapi bukan hanya Ruben Onsu saja yang kena, pasti ada beberapa yang akan kena, dan salah satunya adalah orang-orang yang menjaga putri-putrinya. Kalau saya melihatnya lebih ke situ ya. Kenapa Ruben Onsu mengupayakan dengan jalan damai dan segera menyelesaikan perkara ini? Ya mungkin karena ada sesuatu yang memang benar-benar dia harus jaga. Nih kalau kalian pendukungnya Ruben Onsu pasti akan melihat sebegitu beratnya beban seorang Ruben Onsu ketika dia ingin bersuara tetapi akan mengorbankan putri-putrinya. Betul atau tidak? Karena dalam perkara investasi ini adalah investasi yang berjalan ketika mereka masih dalam sebuah rumah tangga utuh. Nah ini ayolah para netizennya si siapa ini namanya, si Mbak Seberang, lebih berpikir bijak. Jangan menghajar mental seseorang yang saat ini lagi benar-benar begitu terhajar dari seorang bapak yang tidak bisa memeluk dengan leluasa oleh anak-anaknya dan dipersulit dengan ini dan itu, bahkan di-up tentang kesehatan ini dan lainnya. Intinya kita berharap semua berjalan dengan damai. Tetapi yaitu tadi, perdamaian, di balik perdamaian itu ada sesuatu yang dilindungi oleh seorang Ruben Onsu. Itu pikiran saya loh ya. Itu pendapat saya loh ya. Oke dah. Salam cinta damai dari Kediri. No hujat.